Selamat sore semuanya, selamat berakhir pekan. Hari ini hari Sabtu tanggal 23 Maret tahun 2024. Bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa pada hari ini, selamat berbuka puasa. Tetap semangat, tetap bersatu, tetap berjuang, tetap melakukan kebaikan, tetap satu komando. Apapun sukunya, apapun agamanya, apapun budayanya, bersatu kita untuk menurunkan harga kebutuhan hidup orang banyak, terutama beras mahal, gula mahal, semua makin mahal. Negara harus memperbaiki harga-harga supaya bisa terjangkau oleh rakyat Indonesia. Jalan yang belum bagus tolong dibaguskan. Jalan yang sudah tembus tolong dibaguskan. Yang belum ada jalan tolong diberikan jalan. Yang belum ada jembatan tolong diberikan jembatan. Supaya terciptanya keadilan bagi semua, bukan hanya sebagian. Ini saya sampaikan, apapun edukasi yang saya sampaikan, kritikan yang saya sampaikan, gagasan yang saya sampaikan, somasi dan itu ini saya sampaikan lewat mulut untuk bicara, karena kami bukan bisu. Negara tidak mengatur pikiran, negara mengatur keamanan dan mengatur kesejahteraan sosial, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sebagian. Saya sampaikan, tetap semangat, kita tetap bersatu. Nah, beberapa waktu saat nanti, beberapa ke depan nanti, kita akan memilih kepala daerah, baik pun dia itu mulai dari yang dipilih oleh rakyat, mulai dari segala RT, segala BPD, segala desa, ya pokoknya yang dipilih oleh rakyat. Kita memilih anggota DPRD untuk mewakili daerah kita masing-masing, itu sudah selesai. Yang terpilih, faktanya banyak orang-orang baru yang harus melakukan yang lebih baik. Jangan kita menjadi orang baru, kita lebih tidak bisa lebih baik daripada yang pernah jadi. Ingat ya, kita dipilih oleh rakyat, mewakili suara rakyat dan mewakili amanah dari rakyat orang banyak. Baik pun yang mendukung kita atau yang tidak mendukung kita, kita pandang dengan sama. Semuanya sudah selesai. Tidak lama lagi, ingat, kita mau pemilihan kepala daerah, baik pun itu bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur di daerah masing-masing. Selanjutnya kita memilih kepala desa lagi. Nah, ini saya sampaikan, memilih, mendukung itu hak setiap orang. Ya, menyampaikan visi misi itu hak setiap orang. Saya juga sendiri pernah menjadi koordinator wakil bupati dan bupati terpilih. Saya koordinatornya. Kita menyampaikan apa yang harus kita sampaikan ke masyarakat supaya masyarakat bisa meyakini. Semoga semua kita cerdas. Kita pilih, kita mendukung bukan karena duit, tapi kita pilih, kita mendukung karena kita ingin maju dan ingin berubah. Nah, ini yang saya sampaikan, karena setiap pesta demokrasi yang dipilih oleh rakyat, kalau orang-orang sendiri maju, lebih dari satu orang, bingung kita, bingung, betul-betul bingung. Contohnya seperti pemilihan
kepala desa. Banyak orang-orang sendiri. Kita bingung harus pilih yang mana. Tapi kita tetap menentukan pilihan. Tapi suara kita pecah. Beradik kakak juga bisa berbeda pilihan, namanya juga hak demokrasi. Beradik kakak juga bisa berbeda dukungan, namanya hak dukungan. Nah, jadi suara itu pecah. Suara itu pecah. Bagi orang-orang yang tidak pecah suaranya, itulah yang punya kemenangan. Saya sampaikan terkait juga bupati dan wakil bupati. Kita melihat fakta yang terjadi. Kita melihat. Karena saya juga koordinator bupati dan wakil bupati yang terpilih tahun 2021. Sangat tahu. Calon tiga. Ya, suara setempat terpecah 3. Kan terpecah 3. Ya. Karena orang-orang kami juga yang mendukung saya juga banyak. Ya, tapi ada juga keluarga saya yang mendukung pihak si A, ada juga keluarga saya yang mendukung pihak si B. Tidak bisa kita itu serta-merta kita merekrut dia tuh harus mendukung kita, namanya juga hak pilih. Jadi suara itu pecah. Sebaiknya, baik pun dia di tingkat desa, tingkat bupati, bahkan tingkat gubernur, kalau mau maju itu, ya jangan sampai 3. Salah satu mengalah lah. Kalau meminta dipilih oleh rakyat, 1 lawan 1. Begitu juga kita melihat pemilihan presiden dan wakil presiden. Karena calon sampai 3. Tapi kalau kita lihat dari fakta hitungan yang ada, kita bisa melihat sendiri, kita bisa menghitung sendiri kan. Yang 2 itu sudah pecah. Walaupun yang 2 misalnya 1 lawan 1 ya tetap kalah, karena yang 2 digabung jadi 1 tetap tidak bisa mengalahkan yang satunya, kan begitu. Tapi alangkah baiknya kalau namanya pertandingan yang dipilih oleh rakyat, seharusnya itu 1 lawan 1. Jadi tidak ada yang pecah, tidak ada yang dianggap memecahkan suara, atau tidak ada yang dianggap hanya untuk memecahkan suara. Nah, ini yang saya sampaikan supaya tolong didengarkan juga. Yang maju mencalonkan diri jadi bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur harus 2 pasang. Kalau 2 pasang, misalnya saya dengan adik saya dukung B, saya dukung A, itu imbang. Dia dukung B, saya dukung A, dia imbang. Tergantung dari dukungan saya dengan dukungan dia, mana yang lebih banyak. Kalau saya lebih banyak, saya menang. Dia lebih banyak, dia menang. Begitu. Tidak ada pecah ke orang ketiga, apalagi orang keempat. Jadi terkait pemilihan kepala desa juga begitu. Yang maju lebih dari 2, bahkan lebih dari itu. Nah, contohnya begini, wakil rakyat itu partainya banyak. Sementara satu partai misalnya seperti dapil saya, satu partai sampai 9 orang. Bayangkan, 9 orang. Dalam 9 orang itu mulai dari 1, 2 sampai 3 itu ada hubungan keluarganya semua sampai ke sana. Nah, di partai B, di partai C juga begitu. Di partai selanjutnya juga begitu. Ada hubungan keluarga, hubungan kerabat, sahabat. Jadi kami yang milih ini, kepala ini pusing menentukan. Didukung ini, bagaimana yang ini? Didukung ini, bagaimana yang ini? Didukung ini, bagaimana yang ini? Ya, ujung-ujung pada hari H, ya tetap menentukan pilihan, karena pilihan itu adalah hak. Tapi tetap aja suara itu pecah. Tetap aja
akan menghasilkan pilihan yang tidak sesuai dengan keinginan semua. Nah itu, supaya ya jangan bersaing diri sama diri. Itu intinya ya, jangan bersaing diri sama diri. Kalau ada yang satu mau maju, satu ngalah, harus ada yang ngalah ya. Berilah kesempatan untuk satu orang. Jadi yang sudah kelihatan dia bisa bekerja, yang sudah kelihatan dia bisa memimpin, itu berikanlah kesempatan. Jangan disaing-saingi lagi. Saya rasa ya cukup itu yang saya sampaikan, supaya bisa dipahami dan bisa dimaklumi oleh kawan-kawan yang lain. Tetap semangat, tetap bersatu, tetap berjuang, turunkan harga. Masyarakat sulit, jadi beras mahal, cepat diturunkan. Saya rasa cukup itu yang saya sampaikan. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Masengat Kak Jumbata. Arus.